Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A, 9B, dan 9C bertemu lagi dengan Bu Ririn di sini. Belajar matematika, belajar bersama Bu Ririn. Kita ketemunya lewat video, tapi tetap semangat belajar matematikanya ya nak ya. Nanti kalian lihat, amati penjelasan Bu Ririn. Dan selanjutnya kalau masih ada pertanyaan, kita lanjutkan di WA group atau dengan classroomnya juga boleh. Oke, pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalau pada pertemuan pertama, Bu Rin ingatkan lagi, kalian belajar tentang bilangan berpangkat. Bagaimana sifat-sifatnya, kita dapetin sifatnya seperti itu, caranya gimana. Jadi kalau ada perkalian dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Kalau ada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dikurang. Terus kalau ada pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya dikali. Terus kalau ada pecahan dari bilangan pecahan kemudian dipangkatkan, maka bisa dipecah pembilangan pangkat berapa, penyebutnya pangkatnya berapa. Nah, sekarang Bu Rin akan lanjutkan ke bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Di sini tentang penarikan akar pangkat, kemudian bilangan pangkat bilangan rasional, kemudian sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan bilangan rasional, bentuk akarnya, sifat-sifat bentuk akar, kemudian operasi aljabar bentuk akar, merasionalkan penyebut dan pecahan bentuk akar. Kita lihat satu persatu ya nak ya. Nah, sekarang mulai dari penarikan akar pangkat ya. Nah, kita tahu bahwa contohnya waktu atau kalian tahu bahwa bentuk akar ada Bu, bentuk akar itu adalah akar 2. Ya, betul sekali, akar 2 adalah bentuk akar. Akar 3 adalah bentuk akar. Tapi kalau ada contoh lain, misalkan akar 4, apakah akar 4 itu bentuk akar? Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi akar kuadrat dari 4 adalah 2. Maka akar 4 bukan bentuk akar. Ada juga akar 9 Bu. Akar 9 bisa sama dengan 3 ya. Atau kalau misalkan kita cari bilangannya juga bisa disebutkan akar 9 nilainya adalah minus 3, karena minus 3 kali minus 3 9. Terus nah, untuk setiap X lebih dari sama dengan 0, N bilangan genap dan X-nya A pangkat N berlaku sebagai berikut. Akar pangkat N dari X. Oke, bacanya ya. Lihat nih, bacanya adalah akar pangkat N dari X sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N, maka sama dengan A. Kalau kita sebutkan tadi akar pangkat 2 dari 4, maka akar pangkat 2 atau pangkat 2 biasanya nggak disebutkan, atau bisa kita sebutkan akar 4 saja, itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2. Maka kita bisa sebutkan akar 4 adalah 2 ya. Itu contoh untuk yang A. Kemudian yang B, akar pangkat N dari X sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A, dan akar pangkat N dari min X sama dengan akar pangkat N dari min A pangkat N sama dengan min A. Yang tadi Bu Rin jelaskan, akar 4 itu selain dari nilainya 2, boleh juga sama dengan akar pangkat minus 2 pangkat 2. Maka kamu sama dengan ditulisnya minus 2 ya. Minus 2 ya. Kalau tadi akar 4 bisa diartikan sebagai 2 atau minus 2. Ya, itu penarikan tentang bentuk akar. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya, contoh soal 2 pangkat N sama dengan 32. Oh, ini contoh soal yang selanjutnya ya. Bentar. Ya, ini kan tadi sampai sini. Nih, bilangan berpangkat bilangan rasional. X pangkat 1 per N dituliskan sebagai akar pangkat N dari X. Jadi kalau 1 per pangkat itu
pangkatnya pecahan, maka bisa dituliskan sebagai bentuk akar. Kalau X pangkat 1 per N dituliskan sebagai akar pangkat N, ini ya, N-nya tadi sebagai di sini akar pangkat N dari X ya. Jadi kalau 1 per N akar pangkat N dari X. Oke. Nah, berlaku juga untuk X pangkat M per N. Ini kan yang jadi pembilangnya M, yang jadi penyebutnya N. Berarti X pangkat M pangkat 1 per M. 1 per N. Berarti yang jadi penyebutnya di pangkat buat akarnya. Akar pangkat N dari X pangkat M. Jangan sampai terbalik ya, Nak ya. Oke. Bagaimana sih, Bu, caranya? Kita lihat lagi. Ya. Kita lihat lagi di sini contohnya 2 pangkat 3 per 4. Langsung aja ke contoh di sini. 2 pangkat 3 per 4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 atau akar pangkat 4 dari 8 ya. Kemudian 3 pangkat 5 per 3 yang jadi pembilang pada pangkatnya kan 5, penyebutnya 3. Maka akar pangkat 3 yang jadi penyebutnya dibuat akarnya. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Nah, sekarang kalau akar pangkat 6 dari 128 bisa dibalik. Akar pangkat 6 dari 128 itu 128 bisa dirubah jadi 2 pangkat 7 ya. Jadi akar pangkat 6 dari 128 boleh dikatakan 128 pangkatnya 1 per 6 atau 128 nya sendiri dirubah jadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 pangkat 1 per 6. Maka jadinya 2 pangkat 7 per 6 seperti ini nih. Nih ya. Nah, sekarang kita hapus dulu ya. Sekarang untuk yang D gimana yang D? Yang D itu yang D akar pangkat 5 dari 27. Maka bisa dituliskan yang D ya. 27 pangkat 1 per 5. Ini pangkat ya. Pangkat 1 per 5. Ini 5. Ini pangkatnya di atas ya nulisnya ya. Sebentar, saya salah nih. Jadi nulis pangkatnya di atas. Jadi pangkat 1 per 5. Ini ya. Pangkat 1 per 5 atau 27 bisa dirubah jadi 3 pangkat 3. Pangkat 1 per 5. Nah, ini ya. Jadinya sama dengan 3 pangkat 3 per 5. Nah, ini pangkat nih ya, nulis pangkatnya di atas ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, lanjutkan lagi. Oh, ini sudah. Nah, ini untuk sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. A pangkat M kali A pangkat N, A pangkat M tambah N. Kemarin ya kita coba. Kemudian A pangkat M bagi A pangkat N. Kalau ada bilangan pokok dibagi pangkatnya bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi pangkatnya dikurang. Bilangan pokok sama dikali pangkatnya ditambah. Kemudian ada pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Kemudian yang D A pangkat M kali B pangkat M sama dengan AB pangkat M. Kemudian yang E A pangkat M bagi B pangkat M bagi sama dengan itu A per B pangkat M ya. Terus tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Nah, kita lihat ya. Yang pertama 8 pangkat 2 per 3 tambah 32 pangkat 3 per 5. Untuk yang A kita lihat di sini 8 pangkat 2 per 3. Kita harus pintar-pintar nih mencari bilangan berpangkat. Kira-kira 8 itu bisa dirubah jadi berapa ya? Ya, 8 itu bisa dirubah jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 2 per 3 ya. Kemudian tambah 32 itu bisa dirubah jadi apa? 32 itu bisa dirubah jadi berapa pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. Ingat ya, 32 2 pangkat 5. Pangkat lagi 3 per 5. Ini 5 nih, ya kelihatan 5-nya. Nih ya, 5. Nah,
sama dengan, nah tadi kan kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali ya. Berarti 2 pangkat 3 kali 2/3 tambah 2 pangkat 5 kali, ya 5 nya agak kurang jelas, 3/5. Nah kalau ini pangkat dikali 3 kali 2/3 kan bisa dicoret ya. Kemudian 5 kali 3/5 juga bisa coret. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 saja tambah 2 pangkat 3 saja. Nah, Bu bisa lagi nggak ini? Nah, kalau udah seperti ini, 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. Ingat ya, yang berlaku adalah kalau perkalian pembagian. Kalau ditambah gimana? Tambah berarti cumanya biasa. Di sini sama dengan berarti 4 tambah 2 pangkat 3, 8. 4 tambah 8 sama dengan 12. Itu ya. Itu jawaban untuk yang nomor A. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Boleh hapus dulu ya, sebentar. Nanti kalau masih kurang jelas kalian ulang lagi, tonton lagi, ulang ya penjelasan beririn. 1/64 pangkat 2/3. Oke. Kita lihat di sini yang B ya. Yang B pakai lagi tulisan yang B ya. Yang B 1/64 pangkat 2/3. Oke, 1/64. 64 itu bisa dirubah jadi berapa yo? Ya, jadi 2 pangkat berapa? Berapa yo? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. Nah, harus tahu tuh ya. 2 pangkat 6 kali 2/3 tambah 81 pangkat 3/4. Atau 81 nya bisa dirubah juga nih. 81 bisa dirubah jadi berapa ya? Jadi 3 pangkat 4 ya. Jadi 3 pangkat 4 ya. Di sini kita tulis lagi. Ya, 3 pangkat 4 pangkat 3/4. Oke, tadi bisa dikeluarkan kan ya. 1 per 2 pangkat 6 kali 3/2. 2 pangkat 6 kali 3/2. Kali 2/3, sorry. Coret-coret nih, jadinya 2 ya. 2 di sini kali 2 tambah 3 pangkat 4 kali 3/4. 3 pangkat 4 kali 3/4. Coret yang 4-nya ya. Jadinya 3 pangkat 3. Nah, ini satunya gimana satunya? Satu ini kan kalau dipangkatkan berapapun tetap 1. Jadi 1 pangkat berapapun tetap 1. Jadi satunya tetap 1. Nah, ini yang bawah ini 2 pangkat 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 4. Terus tambah 3 pangkat 3. Nah, tadi kalau untuk penjumlahan kamu tinggal jumlahin aja. 2 pangkat 4 nya 16 tambah 3 pangkat 3 nya 27. Ya. Dan selanjutnya yang C sama yang D nanti kita lanjutkan di pembahasan di WA group, boleh ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Boleh lanjut lagi nih, selanjutnya yaitu sebentar. Nah, nanti kita lanjutkan di grup. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.